seperti yang saya sudah katakan sebelumnya bahwa saya lagi memikirkan tema apa yang bisa disampaikan, ya. Saya pikir kita coba melihat buku yang ke-10. Jadi kita waktu pertama kali kita mulai itu dengan buku yang ke 8, kemudian yang ke-9, khususnya buku yang ke-9. Kita bicara tentang mana yang turun di padang gurun, maknanya apa. Kita bicara tentang barang-barang di kemah suci, maknanya apa. Ya, kita nggak detail, tetapi kita melihat itu adalah hal-hal yang dibahas di dalam buku yang ke-8 dan buku yang ke-9 di dalam seri sejarah penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Pak. Dan buku yang ke-10 itu mengenai Abraham. Mengenai Abraham, fokus tentang perjalanan kehidupan Abraham lebih detail, dan lewat kehidupan Abraham inilah kita menjadi mengerti makna yang tertulis di kitab Galatia pasal 3. Galatia pasal 3. Nanti Ibu bisa baca Galatia pasal 3 ya. Bahwa Rasul Paulus menyambungkan bagaimana Abraham, Yesus, dan kita, orang yang percaya. Itu sebabnya di dalam seri pelajaran yang akan kita ikuti ini, kita juga akan melihat satu persatu tentang berkat yang Abraham terima dan hubungannya dengan perkataan berkat, ucapan bahagia yang Yesus sampaikan di atas bukit di Matius pasal 5. Kita akan lihat mengenai hal itu. Oke, sebagai pembukaannya kita akan lihat bersama-sama mengenai kenapa Abraham itu penting. Kenapa Abraham itu penting? Dan kita akan lihat betapa pentingnya Abraham. Dia sangat menyolok, khususnya ketika kita memperhatikan struktur kitab Kejadian. Ketika kita memperhatikan struktur kitab Kejadian. Ketika kita melihat Kejadian pasal 1 ayat 1, Matius 1 ayat 1, itu dibicarakan tentang permulaan. Oke, dua ayat ini, Kejadian 1 ayat 1, Matius 1 ayat 1, ini merupakan pembukaan Alkitab. Betul ya? Maka pembukaan ini merupakan suatu introduction yang sangat penting. Artinya, kitab yang pertama di Perjanjian Lama dan kitab pertama di Perjanjian Baru itu perlu kita perhatikan. Kita perlu memperhatikannya. Biasa kita kalau lihat buku novel atau ya kayak gitu ya, kita lihat buku awalnya, pendahuluannya seperti apa, kemudian karena nggak tahan pengen tahu endingnya, kesimpulannya, kita langsung lihat bagian belakang gitu ya. Ya, saya suka novel dulu waktu SMP sampai kuliah, saya suka sekali baca novel. Jadi kadang-kadang nggak pengen tahu dulu gimana sih, udah langsung tahu endingnya. Nah, kitab Kejadian kalau kita lihat mencatat sejarah Abraham itu sepanjang 100 tahun. Sejarah Abraham sepanjang 100 tahun. Bagaimana dia itu dipanggil Tuhan secara khusus, dicatat dari umur 75 tahun dia dipanggil. Ini panggilan yang kedua di Haran ya. Nanti kita akan lihat. Tapi tentang Abraham dicatat dia ngapain aja selama 100 tahun. Ini kitab Kejadian catat dengan detail. Nah, sedikit mengenai buku yang ke-10 ini. Pendeta Dr. Abraham Park menjelaskan 100 tahun ini dilihat dari 4 sudut pandang. Sudut pandang yang pertama itu mengenai 10 tempat. 10 tempat. Jadi Abraham dia pernah berjalan ke 10 tempat. Dia pernah hidup di 10 tempat ini. Dan di setiap tempat itu ada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sehingga rangkuman kehidupannya kita bisa lihat, 100 tahun kehidupannya. Di tempat yang pertama berapa lama, di tempat kedua berapa lama, apa yang terjadi di sana, tempat yang terakhir itu apa yang terjadi. Nah, kalau kita lihat angka 10 bagi orang Yahudi
Bagi orang Yahudi angka 10 itu merupakan angka yang penuh. 7 itu angka sempurna, tapi 10 ini angka yang penuh, angka berbalik kembali. Nah, mengenai angka 10 kemudian angka 7 ini sangat spesial bagi orang Yahudi. Apalagi 14 ya, seperti itu. Jadi ada angka-angka yang bagi orang Yahudi itu memiliki makna bagi mereka. Dan kalau kita lihat bukan hanya orang Yahudi kan, bagi kita pun sama. Dulu papi saya beli mobil murah, dulu masih Kijang ya. Ya kira-kira berapa? Sekitar 20 tahun yang lalu. Beli mobil Kijang. Harganya murah gara-gara apa? Gara-gara ada angka 13-nya. Orang-orang begitu ya. Nah, jadi 10 tempat dalam kehidupan Abraham, kemudian 100 tahun kehidupan Abraham pun bisa dilihat dari 7 perjanjian. Jadi kita bisa bayangkan ada 7 perjanjian. Sangat spesial jadinya kan? 7 perjanjian. Apa saja isi perjanjiannya? Kemudian ada 10 anugerah. Ada 10 anugerah yang Tuhan berikan kepada Abraham. Makanya sangat khusus Abraham ini. Sangat spesial. Kemudian ada 10 perintah agung. Tuhan pun bukan cuma hanya berikan berkatnya, anugerahnya, tetapi ada perintah yang diberikan kepada Abraham. Dan perintah itu begitu mulianya, dan perintah itu dijalankan sepenuhnya oleh Abraham. Nah, di dalam bukunya Pendeta Abraham Pak bilang begini. Orang yang tidak tahu tentang Abraham, jadi bicara mengenai orang yang nggak tahu tentang Abraham ini orang yang seperti apa katanya? Ya, dikatakan orang yang tidak tahu tentang Abraham itu adalah orang yang tidak tahu bahkan hal yang paling awal di Alkitab Perjanjian Baru. Kenapa? Karena Perjanjian Baru itu dimulai dengan apa? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak siapa? Abraham. Tetapi kalau nggak tahu Abraham, maka apa? Nggak tahu permulaan Perjanjian Baru. Orang yang tidak tahu, ya, orang yang tidak tahu tentang Abraham, tetapi hanya ingin berkat Abraham, ini orangnya apa? Beliau katakan itu adalah orang yang bodoh, bahkan apa? Tidak tahu prinsip berkat itu seperti apa. Banyak orang mau berkatnya kan? Kita semua mau berkat Tuhan. Semua orang Kristen mau berkat Tuhan. Bahkan yang nggak percaya Tuhan pun mau berkat, gitu ya. Tetapi khususnya bagi orang yang percaya, yang hanya mau menerima berkat saja, tetapi tidak mengenal Abraham, ini nggak tahu prinsip berkat itu datangnya seperti apa sih. Nah, jadi kita tahu di Perjanjian Lama yang muncul pertama kali itu bukan Abraham, tetapi siapa? Adam. Adam yang pertama kali muncul di Perjanjian Lama. Tetapi kalau kita lihat di Perjanjian Baru, awal Perjanjian Baru itu bukan Adam melainkan Abraham. Ya, memang ada Daud. Betul ya, Daud. Tetapi Daud dan Abraham ini kan yang lebih dulu muncul di dalam sejarah itu adalah Abraham kan. Sehingga kita bisa lihat, oh, Abraham ini merupakan permulaan, perkenalan dari Alkitab Perjanjian Baru. Sehingga bagi mereka yang tidak tahu awalnya, kita bisa katakan yang tidak tahu awalnya tidak akan tahu juga akhirnya. Sekarang, apakah kita baca buku hanya baca bagian kesimpulannya aja? Betul kan? Atau ada di sini yang mungkin, oh saya mau baca Alkitab, mau baca kitab apa? Saya hanya mau baca kitab Wahyu. Tidak ada yang melakukan itu kan? Tidak ada. Itu sebabnya kita harus tahu awalnya seperti apa untuk bisa tahu akhirnya itu seperti apa. Ya. Jadi kalau kita lihat Abraham, dia sebagai kunci yang membuka pintu Perjanjian Baru. Membuka pintu Perjanjian Baru. Makanya dia itu menembus
perjanjian lama dan perjanjian baru, sampai kepada Kristus, sampai kepada Tuhan datang kembali. Makanya Abraham itu sangat penting, gitu ya. Dia menembus terus perjanjian lama, perjanjian baru, sampai Tuhan datang kembali. Makanya ketika kita bisa menyadari tentang Abraham ini, pada akhirnya kita bisa tahu, oh kehendak Tuhan itu apa sih? Kenapa? Karena Tuhan bekerja lewat siapa? Lewat Abraham. Lewat Abraham. Yesus pernah berkata gitu kan? Yesus pernah berkata bahwa apa? Bahwa kamu katakan kamu semua ini Abraham adalah bapamu. Ya. Kamu katakan bahwa Abraham adalah bapak kamu. Tetapi mana kalian tidak melakukan perbuatan-perbuatan Abraham? Bukan Abraham itu bapak kamu. Musa juga bukan dia bapak kamu. Iblis yang menjadi bapak kamu. Waduh, dahsyat sekali kan? Dahsyat sekali itu. Teguran Yesus Kristus sangat-sangat dahsyat. Kenapa? Karena orang-orang hanya berpikir tentang berkatnya, tetapi tidak mengenal kehendak Allah di dalam Abraham. Makanya ketika Pendeta Abraham menuliskan buku seri sejarah penebusan, terus buku pertamanya apa? Silsilah di Kitab Kejadian. Orang-orang bilang apa? Ya, saya sudah tahu. Kitab Kejadian, ya setidaknya ya, meskipun saya nggak selesai, ya saya baca Kitab Kejadian tuh. Terus karena apa? Karena saya udah lupa saya terakhir kali baca di mana, akhirnya saya balik lagi ke Kejadian 1 ayat 1. Terus saya baca lagi tuh. Tetapi pas on the way-nya saya lupa di mana, akhirnya saya balik lagi ke Kejadian pasal 1 lagi. Jadi yang paling sering dibaca adalah adalah Kitab Kejadian. Jadi mengenai Kitab Kejadian, ya saya sudah tahu lah. Mau bahas apa lagi, saya sudah tahu semuanya. Tetapi ternyata banyak orang nggak tahu tentang Kitab Kejadian. Jadi kita akan lihat struktur Kitab Kejadian untuk bisa melihat Abraham ini, seperti apa kehendak Allah di dalam dia. Kalau kita lihat Kitab Kejadian itu ada dua bagian. Bagian yang pertama itu pasal 1 sampai 11. Ya, bagian pertama itu pasal 1 sampai 11. Ini dikenal sebagai sejarah asal mula. Sejarah asal mula. Ini mencakup 2023 tahun. Sekitar 2023 tahun. Ini mungkin ada perbedaan pendapat mengenai angka-angka ini, tetapi Pendeta Abraham Park menghitungnya berdasarkan apa yang ada di Alkitab itu aja. Kalau hitungan-hitungan di luar juga ada juga yang menghitungnya berbeda. Menurut mereka ada yang 4004, ada yang mungkin lebih dari ini. Tetapi mereka mempertimbangkan banyak hal. Ya, hitungan-hitungan itu. Misalnya mereka memperhitungkan, oh nggak mungkin lah itu, masa sih umur manusia itu hampir 1000 tahun? Nggak mungkin, ya. Itu bukan tahun sebenarnya. Adam 930 tahun, bukan, itu sebenarnya cuma 930 bulan. Ada yang berpandangan seperti ini, gitu ya. Tetapi itu semua tidak alkitabiah. Ada juga yang melihat, kan zaman dulu kalendernya sama kalender sekarang beda. Ya sekarang 12 bulan, 1 tahun 12 bulan. Dulu mana kita tahu, gitu. Banyak yang menghitung seperti ini. Akan tetapi meskipun perhitungan manusia mereka mendasarkan kalender itu seperti apapun, perhitungan Tuhan satuannya apa? 7 hari. 7 hari. 7 hari ini tidak pernah berubah. Sejak penciptaan sampai hari ini ada berapa hari? Siklusnya selalu sama, 7 hari. Atas metode inilah, atas dasar inilah, maka Pendeta Abraham Park lihat kita harus menerima tahun-tahun itu apa adanya. Alkitab tulisnya seperti apa. Nah, jadi dimulai dari penciptaan Adam, ini 4114. Kemudian Abraham dipanggil ke Kanaan, tinggalkan Haran sampai dia usia 75 tahun. Ini tahun 2091 sebelum Masehi. Nah,
Ini ya, sejarah asal mula dari pasal 1 sampai pasal 11. Kemudian ada di dalam bagian pertama ini terdapat dua dosa besar yang manusia lakukan. Dua dosa besar. Dua dosa besar ini seperti apa? Atau apa saja? Kalau kita lihat itu mengenai dosa Adam. Dia tidak taat, tidak menjaga perjanjian perbuatan. Betul ya? Kalau kita baca Kejadian 3 ayat 23 sampai 24, pada akhirnya Adam itu diusir dari Taman Eden. Diusir. Ya. Kenapa? Karena tidak taat. Kejadian 2 ayat yang ke-15 sampai 17. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Ayat 15 dikatakan ada tugas untuk Adam memelihara dan mengusahakan tanah itu. Menjaga, melindungi, menaati perintah Tuhan. Untuk apa? Untuk menjaga taman itu. Akan tetapi Adam jatuh dosa, gitu ya. Ini dosa Adam. Ini dosa besar yang pertama yang dilakukan oleh manusia. Nah, dosa besar yang kedua yang dilakukan itu mungkin kita bisa lihat ya, termasuk juga mungkin ada yang ingin masukin di zamannya Nuh, gitu ya, di zamannya Nuh. Tetapi kalau kita lihat di dalam yang dimunculkan adalah dosa pembangunan Menara Babel. Ya, makanya kita bisa lihat dari dua dosa besar ini, ada siklus sejarah penebusan. Ada penciptaan, kejatuhan, terus ada penghakiman, ada pemulihan, terus dipulihkan kan? Kalau kita lihat dari Adam, dia diciptakan tetapi dia jatuh dosa. Dosanya itu penuh dan memuncak di zamannya Nuh, betul ya? Di zamannya Nuh. Kemudian Allah apa? Menghakimi umat manusia. Setelah itu memulai baru lewat keluarga Nuh dan ketiga anaknya. Tetapi kemudian apa? Dosa mulai lagi, tampak lewat pembangunan Menara Babel. Dan menjadi penuh di zaman mana? Di zaman Abraham, ketika dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Kenapa? Karena waktu itu Allah melihat bahwa bahkan keturunan Sem yang harusnya saleh, yang harusnya hidup kudus, justru mereka menyembah Allah lain. Ini bisa lihat ya, referensinya di Yosua pasal 24. Yosua 24 ayatnya yang kedua sampai 3, kemudian ayat yang ke-15. Ya. Itu sebabnya dikatakan bahwa apa? Allah mengeluarkan Abraham keluar dari apa? Dari negeri dan sanak saudaranya. Kenapa? Karena itu sudah jatuh. Umat Tuhan sudah jatuh di dalam dosa. Bagaimana lagi? Allah harus bekerja lewat satu orang, Abraham. Dia pilih Abraham dan memulai sejarah penebusan melalui Abraham. Ya, tapi kalau kita lihat di sini, kalau manusia gitu ya, lihat orang begitu lagi, aduh kayak ini susah, nggak ada harapan. Bisa menilai seperti itu, gitu ya. Tetapi Tuhan tidak seperti manusia. Dia Tuhan, bukan manusia. Dia tidak menyerah, ya. Dia tidak menyerah. Dia menyelamatkan. Dia menolong orang-orang. Kenapa? Bahkan ada banyak orang-orang yang hidup di dalam ketidaksadaran bahwa mereka itu dalam kungkungan dosa dan sedang berjalan menuju maut dan penghakiman. Makanya Yesus Kristus kasihnya tidak berubah. Kasih Bapa yang tidak berubah itu kita bisa lihat ketika Yesus, ada banyak hal sebenarnya, tetapi kita bisa lihat puncak kasih Allah Bapa itu tampak di atas kayu salib. Khususnya kita bisa lihat Yesus bicara apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Jadi Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Allah yang penuh belas kasihan itu
Sifat Allah itu ada di dalam manusia. Tetapi manusia itu jatuh dosa, makanya belas kasihan itu ya hilang. Muncul sebentar, hilang lagi, muncul sebentar, hilang lagi. Sampai akhirnya Yesus datang dan tampakkan dan wujudkan, tunjukkan. Ini nih belas kasihan yang tidak ada duanya, yang sepenuhnya ini belas kasihan. Supaya kita bisa diciptakan baru, menjadi ciptaan baru yang memiliki hati Kristus. Betul kan? Kita perlu memiliki hati Kristus kan? Baik ketika kita lihat orang ada belas kasihan dari dalam hati kita, kita bersyukur hati Kristus ada dalam kita. Jadi Allah tidak menyerah, Dia lakukan pencarian, Dia cari dan ketemu siapa? Abraham. Ketemu Abraham. Tokoh yang akan melanjutkan sejarah penebusan. Dari Adam sampai Nuh, kemudian lanjut kepada Abraham. Baik. Kalau kita lihat itu bagian pertama. Bagian kedua dari kitab Kejadian itu adalah pasal 12 sampai 50. 12 sampai 50. Pasal 12 sampai 50 ini dikenal sebagai sejarah bapa leluhur. Dimulai dari Abraham. Dia berumur 75 tahun. Ini di 2091 sebelum Masehi. Dan berakhirnya kapan? Saat Yusuf mati di usia 110 tahun. Tahun berapa itu? 1806 sebelum Masehi. Nah, jadi ini ada di bagian kedua ada sejarah berapa tahun? Ada sejarah 285 tahun. Nah, kalau kita bandingkan bagian yang kedua ini kan 285 tahun kan? Bagian pertamanya ada 2000 berapa tadi? 2023 tahun. Ini nih. 2023 tahun. Jadi sangat beda ya. Kejadian di bagian pasal 1 itu cuma 11 pasal, tetapi merangkumkan sejarah yang panjang 2023 tahun. Bagian kedua itu pasalnya panjang sekali, tetapi itu merupakan sejarah 285 tahun. Nah, di sini dibahas dengan detail, dibicarakan siapa Abraham, siapa Ishak, siapa Yakub, siapa Yusuf, bagaimana kehendak Tuhan terhadap mereka. Nah, seperti ini. Makanya kalau kita baca tahun-tahun kehidupan mereka, kadang-kadang contoh gitu ya. Alkitab membahas tentang Abraham mati dulu, baru dibahas mengenai Ishak dapat anak. Betul ya? Baru dibahas Ishak dapat anak Yakub, Esau dan Yakub. Tapi Pendeta Abraham Park susun kronologinya, maka kita bisa lihat bahwa ternyata Abraham, Ishak, Yakub masih hidup semasa berapa? 15 tahun. Abraham dan cucunya ini, Abraham masih ketemu dengan cucunya yaitu Yakub selama 15 tahun. Bahkan bahas mengenai Yusuf, ya. Bagaimana kehidupan mereka? Mereka hidup semasa. Maka kita bisa lihat kehidupan semasa dari bapak-bapak leluhur ini, ya. Secara khususnya kalau kita lihat Ishak, ya. Kalau saya tambahkan di situ ada Ishak dan Yusuf. Ini kakek dan cucu kan? Ini bertemu selama 1 tahun. Ini bisa dilihat di buku Sejarah Perusahaan seri kedua. Selama 1 tahun. Biasanya kalau cucu-cucu datang ke rumah omanya lihat gitu kan, omanya bisa lihat, bisa membedakan.
Aduh ini nah bandelnya luar biasa ini kayak ini bagus ini. Oma biasanya ada seperti itu gitu ya, opa ya bisa lihat yang seperti itu. Nah lebih lagi di zaman dulu Abraham, Ishak, ya, Yakub, mereka adalah orang-orang yang ada visi dari Tuhan bahwa apa? Iman itu harus terus dilanjutkan, diwariskan. Maka mereka bisa lihat perjanjian Tuhan itu akan mengalir lewat mana. Mereka bisa lihat itu. Dan tentu mereka mendoakannya. Mereka bisa melihat masa depan bagaimana kehendak Tuhan itu akan terjadi. Luar biasa ya. Jadi bagian pertama kitab Kejadian diakhiri Abraham sebelum panggilan kedua di Haran. Ingat dia dipanggil 2 kali. Yang pertama di Ur Kasdim, yang kedua di Haran. Ya, yang pertama di Ur Kasdim, yang kedua di Haran. Kejadian 12 ayat 1 ini kan bagian kedua kan? Dimulainya dari apa? Dimulai dari Abraham ini. Abraham menerima panggilan di Haran. Abraham, pergilah dari negerimu, saudaramu dan rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini bagian kedua. Nah, di sini hanya melihat fakta ini kita bisa tahu bahwa apa? Kitab Kejadian kita tidak bisa pahami tanpa memperhatikan Abraham. Sekali lagi, kitab Kejadian tidak bisa dipahami tanpa melihat Abraham. Jadi Abraham itu sangat-sangat penting. Kan judulnya. Kenapa Abraham penting? Karena kalau kita bisa memahami Abraham, seluruh kitab Kejadian kita bisa paham. Sebelum dan sesudah. Jadi Abraham ini merupakan apa? Merupakan titik tengah persimpangan. Gitu ya, persimpangan. Ketika ada di Abraham kita tahu, oh dia dari mana dan akan kemana. Ini akan kemana dan dari mana dan akan kemana. Oke, kalau kita lihat tabelnya, secara khususnya jika kita perhatikan silsilah, kitab Kejadian itu ada 10 silsilah. 10 silsilah di kitab Kejadian. Ada 10 silsilah. Dan luar biasanya kalau kita lihat silsilah pertama sampai kelima itu ada di bagian pertama, di bagian pertama. Oke. Kemudian ada silsilah yang keenam, ini merupakan peralihan. Bagaimana silsilah keenam ini Abraham diperkenalkan. Itu Kejadian 11. Oke, Kejadian 11. Pada akhirnya membahas tentang Abraham. Membahas mengenai Abraham. Kemudian silsilah yang ke-7 sampai 10 itu ya, ini semua. Oke. Kalau kita lihat silsilah yang ke-6, pertama kali Abraham muncul. Ya, Abraham muncul. Coba kita lihat ya. Kita lihat mengenai kemunculan Abraham. Itu pas ada di tengah-tengah. Pas ada di tengah-tengah. Kita lihat dulu Kejadian pasal 11. Kejadian pasal 11. Mari kita lihat. Kejadian pasal 5. Kejadian pasal 5. Bentar. Ya, 11. Kejadian pasal 11 ya. Kejadian pasal 11. Coba kita lihat. Di sini bicara mengenai Menara Babel, setelah itu keturunan Sem, ya, keturunan Sem. Nah, ayat 27 dikatakan inilah keturunan Terah. Kata keturunan di sini adalah, ibu-ibu tahu bahasa Ibraninya? Masih ingat? Toldot. Toledot atau toldot. Ya, toledot. Toldot ini bicara mengenai silsilah yang memiliki atau yang mengandung peristiwa yang perlu diperhatikan. Peristiwa yang perlu diperhatikan. Makanya ketika dibicarakan mengenai keturunan Terah berarti apa? Oh ini nih lagi bicara tentang keturunan si namanya Terah. Apa yang terjadi dengan keturunan dia? Ketika dibahas mengenai keturunan Terah, muncul Abraham yang namanya Abram. Dan ada peristiwa juga
bukan hanya bicara tentang nama-nama, tetapi ada keterangannya. Ketika Teram ayah masih hidup, kemudian Abrahamnya itu apa? Abrahamnya itu menikah, namanya Sarai istrinya. Terus ada panggilan Tuhan katanya, dari Ur Kasdim pergi ke tanah Kanaan, tapi menetap di Haran. Setelah itu umur Terah, jadi silsilah itu bagian pertama ditutup dengan Terah. Tetapi Kejadian 12 memulainya bagaimana? Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Makanya kita bisa ada di tengah-tengah. Abram itu diperkenalkan. Jadi betapa pentingnya Abraham ini. Betapa pentingnya Abraham. Selanjutnya, mari kita lihat. Ya, mari kita lihat. Abraham merupakan inti, ya, tokoh inti, tokoh utama di dalam 10 silsilah di kitab Kejadian. Jadi ada 10 silsilah di kitab Kejadian. Abraham itu ada di tengah-tengah. Makanya dia disebut sebagai tokoh inti, ya, tokoh inti. Kalau kita lihat, karena Abraham ini merupakan tokoh yang mengakhiri bagian pertama di kitab Kejadian dan tokoh yang mengawali bagian kedua kitab Kejadian, Abraham ini perlu diperhatikan bahwa apa? Bahwa lewat Abraham akan muncul, karena Abraham adalah orang yang beriman, akan muncul keturunan-keturunan yang beriman. Sebelumnya Tuhan gak bicara mengenai iman. Sebelum Abraham gak pernah bicara mengenai iman, ya. Tetapi ditekankan mengenai akan ada keturunan-keturunan orang beriman. Itu mulai siapa? Mulai Abraham. Makanya Galatia pasal 3 tadi saya bilang, ya, nanti dibaca bagaimana Abraham itu dimunculkan sebagai tokoh yang sangat penting. Dikaitkan Abraham, Yesus, dan mereka yang memiliki iman kepada Yesus. Kita, gitu ya. Nah, kalau kita lihat berikutnya tentang Abraham, ya, tentang Abraham, Allah ingin mewujudkan kerajaannya lewat Abraham, ya, lewat Abraham. Jadi ada kerajaan Allah. Mengenai kerajaan Allah ini, Allah nyatakan bahwa untuk ada kerajaan Allah, suatu kerajaan atau suatu negara, itu perlu rakyat, betul ya? Perlu rakyatnya, terus perlu tanahnya, terus perlu apa? Perlu hukum atau kedaulatan. Perlu 3 hal ini. Kedaulatan, rakyat, tanah, hukum atau kedaulatan. Maka lewat Abraham Allah memulai. Allah mempersiapkan apa? Allah menyiapkan rakyatnya ini. Ini lagi disiapin rakyatnya. Itu sebabnya kalau kita memandang ini dari kacamata sejarah perebusan, lewat Abraham Allah mempersiapkan kita. Betul ya? Kita, keturunan Abraham yang akan muncul di masa depan. Ini kalau Allah melihat Abraham, ya. Allah lihat Abraham, Allah sementara melihat kita yang percaya. Nah, ini luar biasa. Makanya Allah itu tidak terbatas, kasihnya begitu besar, dan bagaimana kehendak rencananya itu tidak terpahami. Abraham cuma lihat apa? Abraham cuma lihat apa adanya hari ini. Dia menjalankan kehidupan iman dia hari ini apa adanya. Tetapi sambil apa? Percaya tentang keturunan-keturunan yang akan menjadi seperti bintang di langit. Siapa yang sangka kita salah satu bintang itu? Betul ya? Siapa yang sangka? Ya, bintang yang begitu indahnya, ya, sangat berharga. Ketika pemazmur katakan apa? Pemazmur atau Yesaya yang bilang, ya, Tuhan mengenal nama setiap bintang-bintang itu, dan ketika Dia panggil namanya itu akan hadir, ya, akan hadir. Jadi
Betapa luar biasanya iman Abraham. Ketika dia melihat ke langit, dia bisa melihat apa? Ada kita di situ. Ada kita di situ, ya. Makanya kita harus apa? Harus ada terang. Kalau nggak ada terangnya, berarti itu bukan bintang. Betul kan? Bukan bintang. Gelap mana kelihatan? Abraham bisa lihat, oh ada terang di atas sana, itu bintang. Oh itulah keturunan saya nanti. Nah, jadi kita pun harus memiliki terang Kristus dalam kita, ya. Nah, kalau kita lihat mengenai rakyat itu dimulai dengan Abraham kan, tetapi di saat yang bersamaan Allah memilih Kanaan. Allah memilih Kanaan. Dan jelas bahwa Allah sudah memilih ini. Allah pilih. Coba kita lihat. Kejadian 11 ayatnya, kita lihat ayatnya yang ke 31. Ayat 31 bilangnya begini. Lalu Tera membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Di sini ada Kanaan. Jadi untuk pergi ke mana mereka? Mereka berangkat dari Ur Kasdim untuk pergi ke Kanaan. Untuk pergi ke Kanaan, bukan tempat yang lain. Sama seperti itu, Allah memilih kita di dalam Yesus supaya kita pergi kemana? Bukan pergi kemana-mana, supaya kita pergi ke tanah janji, sorga yang mulia. Ya, inilah iman kita, inilah pengharapan kita. Nah, Yehezkiel 20 ayat 6, coba kita lihat lagi ya. Yehezkiel 6, Yehezkiel 20 ayat 6. 20 ayat yang ke-6 dikatakan pada hari itu, dikatakan sini, pada hari itu aku bersumpah kepada mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang kupilih baginya, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Tanah yang kupilih. Allah telah memilih Kanaan untuk Israel tinggal. Ya, Allah bukannya baru pilih waktu itu, waktu Exodus, tetapi sudah sebelumnya. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, Allah itu Allah yang sudah merencanakan segala sesuatunya dari awal. Itu yang kita kenal sebagai penyelenggaraan. Ya, penyelenggaraan. Makanya penyelenggaraan Allah itu, penyelenggaraan Allah atau penyelenggaraan penebusan dari Allah. Penyelenggaraan penebusan dari Allah ini, dia kan sudah menciptakan. Ada penciptaan, tetapi ada kejatuhan. Tetapi bahkan sebelum penciptaan ini telah ada apa? Telah ada perjanjian, telah ada namanya perjanjian penebusan. Perjanjian penebusan ini apa? Perjanjian penebusan ini berbicara mengenai Allah merencanakan penebusan. Allah merencanakan penebusan. Nah, nanti kita bicara ini di lain waktu. Tapi mengenai perjanjian-perjanjian ini, gitu ya. Kemudian ada namanya perjanjian perbuatan. Yang tadi, tergantung Adam taat atau tidak, maka dia akan hidup atau enggak. Ya. Nah, setelah kejatuhan, Allah mendirikan apa? Perjanjian kasih karunia. Dan ini dimulai dengan apa? Dimulai dengan, jadi ada bermacam-macam perjanjian. Dimulai dengan proto gospel atau perjanji keturunan perempuan. Ini. Nanti ada lagi. Ini perjanjian pelangi, ya, dan lain-lain.
Tetapi kalau kita lihat di sini, Allah itu mempersiapkan segala sesuatunya. Dia persiapkan rakyat untuk membentuk suatu bangsa lewat Abraham. Allah pun lewat Kejadian 3 ayat 15, Allah telah memilih, menetapkan satu orang untuk apa? Menjadi gerbang pertama kedatangan keturunan perempuan. Itu siapa? Abraham. Makanya dikatakan Abraham ini dipilih, ya, dipilih. Abraham itu dipilih. Coba kita lihat, ya, karena udah sampai di sini kita lihat, ya, kita lihat Kejadian 18 ayat 18 sampai 19. Ya, coba kita lihat ya. Kejadian, kita lihat Kejadian 18 ayat 18 dikatakan begini. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Ayat 19 bilang apa? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Jadi Allah memilih Abraham lebih dulu. Abraham itu dipilih, bukan karena ya Tuhan udah nggak ada pilihan, terus ya sudahlah siapa aja tampil aja lah, nggak seperti itu. Ya, makanya Abraham dia telah dipilih oleh Tuhan untuk membuka gerbang kedatangan keturunan perempuan yang dijanjikan itu, ya, yang dijanjikan di Kejadian 3 ayat 15 ini, ya. Terus apa? Untuk memulai silsilah Yesus Kristus, siapa yang menjadi kunci pertama? Dia adalah Abraham juga. Kalau kita perhatikan subjudul seri ke-10 itu adalah berkat alam semesta yang diberikan kepada Abraham dan penggenapan sejarah berpusat lewat ketaatan Abraham. Nah, artinya apa? Berkat Abraham itu melampaui berkat yang kita bisa pahami, melampaui kesuksesan yang pernah kita bayangkan. Orang-orang cuma melihat berkatnya ketika berdoa gitu kan, Tuhan tolong berkati kami. Berkati kami, biasanya pas makan kita ingat itu ya. Tuhan tolong berkati usaha kami, berkatilah anak kami, berkatilah. Nah, berkat Tuhan itu berkat yang melampaui akal manusia. Itulah berkat Abraham. Ya. Penggenapannya itu digenapi lewat apa? Ketaatan. Jadi lewat ketaatan barulah berkat itu digenapi. Kita baca Galatia. Kita akan lihat Galatia 3 ayat 9. Galatia ayat 9. Coba kita lihat Galatia 3 ayat 9. Galatia 3. Kita lihat ayat yang ke-9 dikatakan begini. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Makanya kita perlu iman. Kita perlu iman. Kita baca ayat 29. Ayat 29 bilang apa? Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham, berhak menerima janji Allah. Jadi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita bisa terus mengingat Abraham itu merupakan sosok yang sangat penting. Dia sangat penting. Melihat struktur kitab Kejadian aja dia sangat penting. Kenapa penting? Karena kehendak Allah ada dalam dia. Rencana Allah ada dalam dia. Untuk kita tahu rencana Allah, mari kita mengenal Abraham. Mari kita melihat perjalanan hidupnya yang dirangkum dalam 10 tempat ini. Mari kita lihat tentang Abraham itu lewat
lihat 10 anugerah yang dia terima. Mari kita mengenal Abraham lewat 7 perjanjian yang dia Allah ikat dengan dia. Mari kita mengenal Abraham melalui 10 perintah agung yang diberikan kepada Abraham. Dengan demikian kita bisa mengenal Abraham, memiliki iman kepada Kristus Yesus. Kenapa kita harus percaya Yesus? Ya karena Abraham. Maka kita perlu mengenal Abraham supaya kita bisa percaya Yesus dengan baik, dengan kuat. Ya, sekali lagi saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa menerima kasih karunia untuk senantiasa merindukan firman, untuk mengenal kehendak-Nya. Dalam hal ini kita mengenal Abraham. Nah, kesempatan berikutnya kita akan lihat bersama-sama tentang perjalanan kehidupan Abraham. Ya, perjalanan kehidupan Abraham. Oke, kita akan sambung di dalam kesempatan selanjutnya. Ada yang mau bertanya sampai di sini?